PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Di Brahma dan Satria, dikala sedang menjadi raja, sudah jelas dia tidak akan berlaku sebagai seorang pendekar yang biasa hidup liar dan bergulat dengan mara bahaya. Tapi dikala dia sedang menjadi satria, maka dia akan bebas dan leluasa. Ya, leluasa dia bertingkah laku. Segala tetek bengek yang mengungkun dirinya di saat sedang menjadi raja tidak ada. Maka jadilah dia seorang manusia yang bernama Satria, yang bebas bertarung dan bebas pula membunuh manusia lainnya. Di antaranya murid saya, Begawan Kapimonda. Tuan salah di dalam menilai raja kami. Sebab Brahma dan Satria adalah satu. Raja dan pendekar sudah menyatu dalam dirinya. Dimanapun dia berada, kedua watak itu tetap menyatu. Jadi saya tetap menganggap tuan-tuan sangat berbahaya bagi kami. Untuk itu, untuk yang terakhir kalinya tuan, saya persilahkan tuan-tuan untuk kembali ke Tibet. Atau kemana saja, terserah tuan suka. Tapi yang jelas, harus angkat kaki dari wilayah Madangkara. Maaf, dengan sangat terpaksa, kami tidak dapat menuruti kehendak saudara. Sudah 3 kali saya menghimbau, tapi tuan tetap bersikeras. Terpaksa saya menggunakan kekerasan. Ya, apa boleh buat? Wajah balat! Kembalikan tuan-tuan ini ke negeri asalnya di Tibet. Targo. Ya. Sekarang kau boleh mencicipi ilmu silat Madangkara. Beres, kakak. Inilah rupanya yang dinamakan silat Madangkara. Ya, memang hebat. Jurus-jurusnya cukup aneh dan mantap. Tapi rupanya 4 orang anak muda itu belum sempurna betul dalam menguasai jurus-jurus yang sulit seperti itu. Mereka nampaknya masih pemula. Hebat. Orang Tibet itu. Dan gemuk, tapi bisa bergerak dengan lincah sekali. Dan jurus-jurus tangan kosongnya sangat aneh. Anakku, aku agak bingung. Nah, mereka mulai terdesak. Gawat, anak buahku terdesak. 4 orang anak buahku sudah bertarung mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Tapi orang Tibet itu memang hebat. Dia bisa mendesak anak buahku. Anak buahku menghentikan pertarungan. 4 orang anak muda itu serentak menghentikan pertarungan. Sebab mereka sudah merasa tidak sanggup menandingi Targo. Pasti mereka akan mencabut senjata. Sebab aku lihat di pinggangnya terselip sebuah senjata mirip pisau. Teman-teman, pakai keras saja! Anak buahku mencabut keris. Senjata apa itu? Seperti pisau, tapi bengkok-bengkok. Apakah senjata orang-orang di sini bentuknya seperti itu? Kalian mau meningkatkan pertarungan pakai senjata? Silakan, silakan. Majulah semuanya. Bukan main. 4 orang anak muda sangat ganas. Senjata mereka berkelebat-kelebat sangat cepat menyerang si Targo dari segala arah. Tapi Targo dapat mengimbangi mereka. Itu tangguh sekali. Dikeroyok 4 orang bersenjata keris. Dia bisa mengimbangi dengan tangan kosong. Tapi sebentar lagi
dia akan bisa merasakannya. Bahwa anak buahku tidak bisa dianggap enteng kalau sudah menggunakan keris. Nah, benar kataku. Dia mulai terdesak. Kewalahan menghadang gempuran 4 buah keris yang menderu-deru dan menerjang dari segala arah. Tangki terdesak. Gerakannya jadi kacau di gempur 4 senjata bertubi-tubi. Wah, orang Tibet itu mengeluarkan senjata. Dari balik bajunya yang tebal itu. Senjata model apa itu? Bentuknya lucu sekali. Seperti sapu ijuk untuk menyapu lantai. Gila, hebat benar serangan sapu ijuk si gundul itu. Anak buahku terdesak. Nah, setelah Sitarku mempergunakan bukti, dia bisa mendesak lawannya. Dan aku yakin, sebentar lagi keempat anak muda itu akan roboh. Gila, semua senjata anak buahku lepas. Lempar ke sana kemari. Senjata kalian semua sudah lepas. Berserakan di tanah. Nah, mau dilanjutkan? Wajah balas! Mundur! Nah, manusia Tibet. Sekarang kau lawan aku. Oh, baik. Senjata sapu ijuk itu pakai saja terus. Tidak usah disimpan di balik baju kau. Sapu ijuk? Ya, bukankah senjata kau itu terbuat dari ijuk untuk menyapu lantai? Kau terlalu menghina aku. Ini bukan sapu ijuk, saudara. Ini namanya Hustim. Terserah namanya apa. Pokoknya sapu ijuk. Baiklah. Mari kita mulai. Iya. Hebat. Jawara dari Manangkara itu benar-benar seorang petarung. Kedua tangan dan kedua kakinya bergerak seirama dengan olah tubuhnya yang mantap, melahirkan sebuah suguhan ilmu silat yang sempurna. Ya, mereka nampak seimbang. Belum terlihat siapa yang akan bisa mendesak lawannya. Pertarungan sudah berjalan 100 jurus lebih. Mereka masih seimbang dan keduanya sudah meningkatkan pertarungan ke tingkat tinggi. Tidak nampak lagi wujud badan. Yang terlihat hanya 2 buah gulungan sinar. Sinar hijau adalah Jawara Madangkara dan sinar kuning adalah Sitarku. Nah, pertarungan berhenti. Jawara Madangkara kena. Bajunya robek dan pundaknya meneteskan darah. Kau hebat manusia Tibet. Kau bisa mengenai pundakku. Bajuku robek dan kulit pundakku tergores. Tapi kau jangan girang dulu. Sebab kau sedang berhadapan dengan Jawara dari Madangkara. Terimalah ajian tapak saketi. Ilmu andalan para Jawara Madangkara. Jawara Madangkara itu mau mengeluarkan ilmu kesaktian. Bahaya. Dia mau mempergunakan ilmu kesaktian. Baik. Aku lawan dia dengan ilmu awan menyapu bulan. Sitarku juga akan mengeluarkan ilmu kesaktian. Senjata Hustim sudah dimasukkan kembali ke balik bajunya.
dan sudah mengambil sikap pengerahan ilmu awan penyapu bulan. Wajah balat serbu! Melihat pemimpinnya roboh, 4 orang pemuda itu serentak menerjang. Targu, cukup! Kau jangan membunuh mereka. Tidak, aku hanya membuat mereka pingsan. Ayo cepat, kita tinggalkan tempat ini. Ada apa kau berlari-lari seperti dikejar setan, ha? Orang-orang Tibet sudah datang. Sudah datang? Di mana mereka? Sudah sampai di desa Wano. Wajah balat! Siaga! Mereka sudah datang! Yang berjaga di sana, Jawara Jalak Harupat. Apakah mereka sudah menghadang orang-orang Tibet itu? Jalak Harupat dan 4 orang anak buahnya roboh. Jalak Harupat dan 4 orang anak buahnya luka-luka. Mereka dirawat oleh penduduk desa Wano. Gila! Jalak Harupat bisa kalah. Kalian semuanya harus hati-hati. Orang-orang dari Tibet itu ilmunya sangat tinggi. Siap, teman-teman. Siap. Kita akan bertempur dengan orang-orang yang sakti. Jaga. Awas, serangan gelap. Gila. 5 buah pisau kecil meluncur dan menancap pada batang pohon. Siap, Targu. Ada 5 orang mengurung kita. Bisa bentrok lagi nih. Wilayah Madangkara ini penuh dengan jago-jago bertarung. Kemana kita bergerak terus diburu. Berhenti! 5 orang lagi menghadang kita. Oh, rupanya dibagi 5 orang. Ya, seperti yang kemarin. Juga 5 orang. Yang seorang yang sudah agak tua, kepalanya. Dan 4 orang masih muda. Kalian orang-orang Tibet, bukan? Benar. Kalian ditangkap. Sebentar, saudara. Jangan salah paham. Kalian berdua membuat keributan. Telah merobohkan Jalak Kami Harupat. tidak mau ribut, saudara. Kami hanya ingin berjumpa dengan Satria dan Mantili. Tidak ada. Janganlah menghalangi kami. Kami jauh-jauh dari Tibet. Datang ke sini bukan untuk menimbulkan permusuhan. Kami hanya ingin bertemu dengan Satria dan Mantili. Itu saja. Yang kalian cari tidak ada. Kalau begitu, izinkan kami mencarinya sendiri di Madangkara. Berdebah! Wajah balat! Ringkus dia! Mereka menyerang langsung dengan mempergunakan senjata. Mungkin mereka ingin lebih cepat menyelesaikan pertarungan. Anak buahku terdesak. Hebat benar orang Tibet itu. Mundur! Kau hebat orang Tibet. Tapi aku ingin tahu, sampai seberapa tebal kulitmu yang atos. Tahanlah ajian tapak sakti. Jawara Madangkara itu mengeluarkan ajian tapak sakti. Seperti Jawara yang tempo hari dikalahkan oleh Targu. Tapi apakah Jawara yang ini lebih tinggi? Atau lebih rendah tingkatannya? Nah, Targu juga sudah mengambil ancang-ancang. Mau mengeluarkan ilmu salju menyerang bumi. Cukup! Targu! Cukup! Ya, Jangan membunuh. tidak.
Aku hanya bertahan, sebab mereka menyerang beramai-ramai. Semuanya mempergunakan ajian tapak saketi. Jadi aku hanya membuat mereka pingsan saja, lain tidak. 2 kali kita bentrok dengan Jawara Madangkara beserta anak buahnya. Hal ini pasti akan semakin membuat orang-orang Madangkara murka kepada kita. Sukar sekali untuk menghindarkan bentrokan dengan mereka. Sebab mereka semuanya tidak menginginkan kita bertemu dengan Brahma dan Mantili. Atau mungkin juga mereka terlebih dulu ingin menguji kita. Kita akan diuji secara bertahap sampai akhirnya bertemu langsung dengan Brahma dan Mantili. Ya, aku kira begitu. Panglima Ringkin, kami berada di sini hanya tinggal 1 hari lagi. Jadi kalau besok belum ada kabar tentang 2 orang dari Tibet itu, kami akan pergi. Ya, kami sendiri yang akan mencari mereka. Kalau hal itu sudah menjadi keputusan saudara Kijara dan saudara Lugina, saya tidak akan menahannya. Ya. Itu Hulu Balang Karsa, kepala regu mata-mata. Pasti dia membawa kabar yang penting. Siaga, kemari Hulu Balang. Siaga, bagaimana hasil pantauanmu terhadap lawan? 2 orang dari Tibet yang bernama Kampala dan Targu sudah tiba di kaki bukit Kumpai, dekat desa Cabik. Sebelum mereka bisa mencapai desa Cabik, mereka terlebih dulu harus bertarung dengan penghadang. Sebab para Jawara banyak berkeliaran di wilayah itu. Semua Jawara roboh, Panglima. Apa? Roboh? Pertama-tama, mereka dihadang oleh Jawara Jalak Harupat bersama 4 orang anak buahnya. Tapi berhasil dirobohkan. Kemudian bertemu lagi dengan Jawara Jalak Patar, juga dirobohkan. Terus bertemu lagi dengan Jawara Jalak Pantram, juga dirobohkan. Setelah itu bertemu dengan Jawara Jalak Pikat, juga dirobohkan. Begitu seterusnya, para Jawara kita berhasil dirobohkan semuanya oleh 2 orang tokoh sakti dari Tibet. Edan, seperti apa kesaktian mereka itu? Sampai semua Jawara andalan kita semuanya dikalahkan. Semua Jawara pada akhir pertarungan mengeluarkan ajian tapak saketi. Tapi dengan mudahnya, orang dari Tibet itu menghancurkan ajian tapak saketi. Apa? Ajian tapak saketi rontok? Benar, Panglima. Gila, aku sendiri yang akan turun tangan. Tidak perlu, Panglima Ringkin. Masih ada aku, Lugina dan Kijara. Ya, lebih baik kau tetap di sini. Biar kami berdua yang menghadang mereka. Aku ingin tahu sampai tingkat seperti apa ilmu kadikjayaan mereka, sehingga bisa merontokkan ajian tapak saketi. Lagi pula, seperti yang kau katakan, bahwa yang datang bukan musuh berupa satuan pasukan, tapi tokoh rimba persilatan. Jadi kalau kau turun tangan, urusannya akan meluas menjadi urusan pasukan perang. Baiklah. Waduh, gawat ini. Para Jawara Madangkara semuanya roboh. 2 orang dari Tibet itu terlalu sakti. Kalau mereka melihat aku, tamatlah riwayatku. Tamtama. Ada apa kau ini? Bisa panik seperti itu? Wah, Hulu Balang, kau bikin kaget aku saja. Waduh, jantungku rasanya mau copot. Memangnya kenapa? Wah, perkara ini semakin gawat. Para Jawara semuanya roboh. Kalau kita kelihatan oleh mereka, waduh, tamatlah riwayat kita. Sebab para Jawara saja kalah, apalagi kita. Mungkin sekali kibas, pecah kepala kita oleh orang Tibet itu. Lalu, kau sedang apa sendirian di sini? Aku ditugaskan memata-matai sepak terjang 2 orang Tibet itu. Tapi jadinya aku sendiri yang ketakutan. Kau ini seperti bukan prajurit Madangkara saja. Sama musuh takut. Apapun yang terjadi, kita harus menggempur musuh. Kita sebagai prajurit Madangkara harus siap untuk mati membela kerajaan. Memang. Tapi punya rasa takut kan boleh saja. Sekarang tidak usah takut lagi. Sebab Lugina dan Kijara sudah bergerak mencari orang Tibet itu. Benarkah? Iya. Kijara dan Lugina menjadi murka mendengar kehebatan 2 orang Tibet. Ayo kita bergerak ke arah selatan. Sebab Kijara dan Lugina bergerak ke arah sana. Wah, bakal ramai nih. Kijara dan Lugina
ilmu kesaktiannya setingkat dengan raja kita, Tuanku Brahma. Iya. Panas benar hawanya hari ini. Ambar, ya. Buka jendelanya supaya ada angin. Tidak terlalu gerah begini. Iya. Ambar, besok kita harus angkat kaki dari ibu kota Majapahit ini. Loh, kenapa buru-buru? Kita hanya buang-buang waktu. Sudah 5 hari kita mengaduk-ngaduk ibu kota Majapahit ini, mencari 2 orang tokoh dari Tibet. Tapi secuil pun tidak nampak batang hidungnya. Tidak apalah, hitung-hitung melancong. Alah, kau sih memang pelancong. Biar disuruh untuk selamanya bercokol di sini, tambah kerasan. Iya, aku senang sekali di ibu kota Majapahit ini. Ramai. Kalau begitu, kau terus di sini. Aku akan pergi sendiri. Jangan, sebab biar bagaimana, tidak enak melancong sendirian. Aku ikut terus dengan kau. Iya. Besok pagi kita berangkat. Awas pisau! Ada seseorang menyerang kita dengan melemparkan pisau kecil lewat jendela. Siapa dia? Hiat! Di atas atap genteng rumah penginapan ini, aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi kalau orang itu sudah pergi melarikan diri, tetap akan terlihat. Sebab ini siang hari. Cuaca terang benderang. Dengan mudah aku bisa melihat sampai jarak jauh. Nah, itu dia. Seseorang berpakaian kuning berkelebat-kelebat, berlari-lari, melompat-lompat dari atap rumah ke atap rumah. Hah? Yulidar? Yulidar. Iya, aku yakin orang itu Yulidar. Bentuk tubuhnya, bentuk rambutnya, cara dia berlari sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh, dan juga dia gemar memakai baju warna kuning. Aku mengerti. Dia sakit hati kepadaku. Tapi mengapa sampai harus menyerang aku dengan melontarkan sebuah pisau? Meskipun dia sakit hati, tapi rasanya tidak mungkin kalau mau membunuh aku. Lebih baik aku kembali ke kamar. Hiat! Lasmini, pada pisau ini ada surat. Surat? Iya, diikat pada gagangnya. Sini, aku lihat. Ini tulisan Yulidar. Yulidar? Iya. Surat ini tulisan tangan Yulidar. Apa maksudnya mengirim surat dengan cara seperti itu? Coba aku baca. Usaha kalian akan sia-sia. Kalian hanya buang-buang waktu. 2 orang dari Tibet sudah kembali ke wilayah Kulon. Yulidar. Rupanya Yulidar juga sudah tahu tentang munculnya 2 orang dari Tibet. Iya. Dan dia juga tahu 2 tokoh itu sudah meninggalkan ibu kota Majapahit, pergi ke Kulon. Apakah hanya kebetulan saja? Maksudmu? Ya. Yulidar berada di ibu kota Majapahit ini. Apakah hanya sedang melancong saja, atau memang juga seperti kita, memburu kedua tokoh dari Tibet itu? Aku rasa dia memang sedang memburu mereka. Lalu, apa untungnya? Bukankah Yulidar tidak punya urusan dengan manusia dari Tibet itu? Sama dengan aku? Ya, memang sudah sejak kemarin aku akan menanyakannya padamu. Mengapa kau sangat bernafsu ingin bertemu dengan kedua orang dari Tibet itu? Aku hanya ingin mengukur tingkat kepandaian mereka. Untuk apa diukur-ukur? Kan tidak ada hubungannya denganmu. Ada. Bahkan sangat penting. Sangat penting? Iya. Kalau aku bertarung dengan mereka, aku akan bisa mengukurnya. Apakah berada di bawah Brahma atau di atasnya? Loh, kok dibandingkan dengan Brahma? Apa maksudnya? Sebab aku tidak mau. Brahma sudah mati sebelum sempat bertarung dengan aku. Oh, kau bernafsu ingin menjajal kehebatan Brahma? Ya. Oleh karena itu, aku terlebih dulu harus menghalau orang Tibet itu. Sebab kedatangan mereka mengacaukan rencanaku. Alah, kenapa susah?
Pergi saja kau sendirian ke Madangkara. Lalu tantang Brahma untuk perang tanding. 1 lawan 1. Kan beres. Kenapa harus bertarung dulu dengan manusia gundul dari Tibet? Ya, seharusnya memang begitu. Tapi ada sebuah ilmu yang belum aku sempurnakan. Ilmu itulah yang akan bisa merobohkan Brahma. Alah, jangan khawatir. 2 orang tokoh dari Tibet itu sekali kemplang oleh Brahma, mampus. Percayalah, mereka tidak akan bisa merobohkan Brahma. Dan katanya, kau tergila-gila sama Brahma. Mana bisa kau bertarung dengan orang yang kau cintai? Kenapa tidak? Aku bukannya ingin membinasakan Brahma. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih tinggi dari dia. Itu saja. Ya, terserah kau lah. Tapi cintaku kepada Brahma, ya, agak pudar setelah aku ketemu Bentar. Siapa Bentar itu? Anaknya Brahma. Gila. Kau memang gila. Bapaknya Sukari dapat, anaknya kau mau sekap. Dasar. Kau benar-benar seorang perempuan pengembara cinta. Brahma sudah semakin tua, tapi Bentar semakin segar. Tumbuh menjadi seorang pemuda yang amat tampan. Sungguh mengasihkan kalau sedang berduaan dengan Bentar. Serakah sih boleh saja, tapi jangan ragu seperti itu. Alah, kau lebih-lebih lagi. Kita sudah mendekati perbatasan wilayah wetan dengan wilayah tengah. Iya. Dan sebentar lagi kita sudah bisa melihat Gunung Lawu. Apakah kita akan singgah dulu di Padepokan? Apakah itu perlu? Aku rasa iya. Sebab lama sekali aku tidak menengok Padepokan. Aku kangen dengan suasana Padepokan. Setelah 7 tahun lebih turun gunung, merantau ke sana kemari. Iya. Baiklah, kita singgah di Padepokan Gunung Lawu. Tapi hanya sebentar saja. Sebab kita punya tujuan lain yang lebih penting, yaitu menghadang 2 orang tokoh dari Tibet. Iya. Padepokanku. Padepokan Gunung Lawu. Lama sekali aku meninggalkanmu. Di sini aku pertama kalinya berkenalan dengan ilmu silat. Di sini aku bergaul dengan teman-teman murid-murid Padepokan. Ya, masih segar rasanya suasana keriuhan teman-teman. Masak bersama-sama, makan bersama-sama, mandi ke sungai bersama-sama, berlatih bersama-sama. Sekarang ada di mana semuanya teman-temanku? Ambar, kau ini cengeng. Seperti gadis ingusan yang ditinggal kekasih. Menerawang sambil berlinang air mata. Saya terharu. Ya, karena masih terbayang di pelupuk mata suasana Padepokan kita yang ramai oleh murid-muridmu yang semuanya perempuan. Aku jadi ingin berkumpul kembali dengan mereka. Kerinduan ingin berkumpul kembali dengan teman-teman yang dulu, yang pernah meninggalkan kesan yang dalam, adalah biasa. Tapi setiap perpisahan tidak akan bisa dihindari. Sebab sudah demikian hukumnya. Sebuah padepokan akan didatangi dan ditinggalkan oleh murid-murid yang hadir, silih berganti. Ya, yang sudah menyelesaikan pelajarannya pergi untuk mengembangkan semua ilmu yang didapatnya selama dia belajar di padepokan. Lalu datang murid yang baru. Sudah tamat, pergi, lalu datang lagi. Begitu seterusnya. Iya. Kita tinggal di sini untuk 1 atau 2 hari ya. Sebab aku ingin membersihkan padepokan, memperbaiki rumah pondokan yang keadaannya kotor dan tidak terawat seperti itu. Membersihkan pekarangan dan tanam-tanaman. Iya, boleh. Lasmini! Ya, ada apa? Kesini cepat. Ada apa, Ambar? Aku menemukan ini dari balik semak-semak itu. Sebuah bungkusan daun berisi sisa-sisa makanan. Bungkusan daun pisang ini masih segar. Juga sisa-sisa makanannya belum basi. Berarti semuanya masih baru. Iya. Dan berarti pula ada orang telah datang ke sini sebelum kita datang. Orang itu datang ke sini tadi pagi atau kemarin sore. Iya. Siapa dia ya? Yulidar. Yulidar? Ya. Sebelum kita sampai di sini, Yulidar terlebih dulu datang ke sini. Kau pasti orang itu Yulidar? Iya. Sebab di rumah pondokan itu, keadaan di dalamnya sangat rapi. Semua perabotan bersih dan teratur. Padahal seharusnya dalam keadaan berantakan.
Ya, sebab lama sekali tidak dirawat. Bertahun-tahun tidak dihuni orang. Nah, siapa lagi yang rajin membersihkan rumah kalau bukan Yulidar? Iya, benar juga. Sejak lama semenjak kita bertemu untuk pertama kalinya di Kademangan Kintal, aku ingin bertanya kepadamu tentang Yulidar. Tapi aku tangguhkan, sebab ada perkara lain yang lebih penting. Nah, sekarang aku kira saat yang paling tepat bagimu untuk menceritakan kepadaku mengapa kau bercerai dengan Yulidar. Ya, sebenarnya hal itu tidak pantas untuk diceritakan. Sebab agak memalukan. Memalukan? Iya. Yulidar dia tidak normal. Tidak normal? Dia Maksudmu? tidak bisa mencintai laki-laki. Tidak bisa mencintai laki-laki? Apa maksudmu? Iya. Dia tidak mencintai lawan jenisnya, tapi malah menyukai wanita lagi. Benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Mulanya aku tidak percaya dan tidak menyadari keadaan Yulidar. Dia muridku yang paling aku sayangi. Namun ternyata dia punya kelainan jiwa. Oh, sangat mustahil. Aku teringat ketika pulang dari Pulau Bunga Karang. Aku merasa letih sekali. Aku tertidur. Lama sekali aku tidur. Aku terbangun ketika aku merasakan ada sepasang tangan mengelus-ngelus pipiku dan meraba-raba tubuhku. Ketika aku membuka mata, Yulidar sedang memeluk aku. Oh, kenapa Yulidar bisa jadi begitu? Dan ketika kami sedang berada di Kademangan Kaso, Yulidar sangat menyukai Anissa, gadis manis putri Kedebang Kaso.